You think too little of yourself. Oh, but I see through you. Oke guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan merekap sebuah alur cerita film yang berjudul Doctor Strange yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Gimana keseruannya? Langsung aja ke videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh beberapa orang penyihir yang masuk ke dalam perpustakaan Kamar-Taj di Kathmandu. Kemudian mereka memenggal kepala penjaga perpustakaan itu. Lalu datanglah pemimpin mereka yang bernama Caecilius dan merobek sebuah halaman dari kitab sihir yang ada di sana. Kemudian datanglah seorang wanita yang dijuluki Ancient One dan sekaligus mantan guru dari Caecilius. Mereka pun langsung lari melalui sebuah portal yang menembus ke kota London. Dan kemudian Ancient One yang memiliki sihir tingkat tinggi sudah berada di sana juga, dan terjadilah pertarungan antara Ancient One dan pasukan Caecilius. Akhirnya sebagian dari pasukan itu kalah dan sebagian lainnya juga melarikan diri, termasuk Caecilius. Kemudian, di lain scene kita diperlihatkan oleh seorang dokter ahli bedah saraf yang sangat pro dalam bidangnya, dan dia bernama Dr. Stephen Strange. Terlihat Strange akan melakukan operasi kepada salah satu pasien di sana. Setelah melakukan operasi, Strange dipanggil oleh pacarnya yang bernama Christine untuk melakukan operasi pengambilan peluru dalam otak seorang pasien. Kemudian Strange langsung bergegas untuk mengoperasinya. Dan terlihat karena sudah pro dalam bidangnya, Strange dengan mudah mengeluarkan peluru itu dari otak pasiennya. Kemudian setelah itu Strange mengajak Christine untuk menghadiri peresmian tempat angkringan milik temannya. Dan Christine menolaknya karena dia masih banyak urusan. Dan malam harinya Strange pergi dengan sebuah mobil mewahnya. Dan di tengah jalan dia ditelepon oleh asistennya yang bernama Billy untuk mengoperasi seorang pasien. Karena menyetir sambil teleponan, mobil Strange pun terserempet mobil lain di jalan itu dan mengakibatkan dia jatuh ke bawah jurang. Strange tak sadarkan diri saat dibawa ke rumah sakit, dan kondisinya saat itu pun sangat memprihatinkan, terutama kedua tangannya. Dan setelah dia sadar, dia sangat terkejut melihat keadaannya, terutama kedua tangannya yang dipasangi alat karena saraf-sarafnya rusak. Namun dalam kondisi yang seperti itu, dia masih mampu sombong dengan mengatakan seandainya dia sendiri yang melakukan operasi kepada tangannya, pasti hasilnya akan lebih baik. Strange dirawat oleh Christine berminggu-minggu. Karena tak kunjung sembuh, ia kesal dan mengeluarkan banyak hartanya untuk melakukan operasi yang dilakukan oleh dokter-dokter ternama. Strange pun pergi ke akupuntur, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan saraf-saraf di jari-jari Strange. Dokter terapi itu pun mengatakan kepada Strange bahwa dia pernah menangani kasus yang hampir serupa dengan seorang pasien yang bernama Pangborn. Dokter itu mengatakan setelah beberapa lama ia melihat Pangborn sudah bisa berjalan. Dan karena tak percaya, Strange pun mencari data-data tentang Pangborn itu. Kemudian hari demi hari Strange lalui dengan keadaannya itu. Dan karena hal itu juga dia hampir gila. Dan bertepatan pada saat itu juga Christine datang untuk menjenguknya. Namun karena keadaan Strange yang seperti itu, Strange pun memaki-makinya dan Christine pun pergi. Kemudian setelah mencari berkas-berkas milik Pangborn, pagi harinya Strange mendatanginya. Dan terlihat di sana Pangborn sedang bermain basket dengan teman-temannya. Strange bertanya kepada Pangborn bagaimana dia bisa sembuh, dan karena Pangborn baik hati, dia pun memberitahu Strange bahwa dia dibimbing oleh seorang guru yang ada di Kamar-Taj yang berada di Kathmandu, Nepal. Dan setelah itu, Strange langsung pergi ke Kathmandu untuk menanyakan orang-orang di sana tentang Kamar-Taj. Dan di saat dia memasuki sebuah gang di dalam pasar, dia dipalak oleh beberapa preman di sana untuk mengambil jam tangan pemberian Christine. Strange pun melawan, tapi karena tangannya lemah, ia pun dihajar oleh preman-preman itu.
Akan tetapi Strange beruntung karena datanglah seorang lelaki yang memakai tutup kepala dan menolongnya pada saat itu. Dan pria itu bernama Mordo. Dia pun menuntun Strange ke kamar Touch yang dituju Strange. Setelah memasuki kuil kamar Touch, Strange diberikan teh oleh Ancient One yang dikiranya pembantu kuil di situ. Setelah mengetahui Ancient One adalah guru di situ, dia pun menanyakan bagaimana dia bisa menyembuhkan Pangborn, dan Ancient pun menjawab bahwa dia menyembuhkannya dengan menyuruh roh. Tapi karena Strange tak percaya akan hal-hal gaib seperti itu, dia pun meremehkan Ancient sehingga membuat Ancient mengeluarkan roh atau bentuk astral Strange keluar dari tubuhnya. Strange pun bingung dengan semua itu dan menuduh Ancient memberi racun pada minumannya. Dan karena kesal, akhirnya Ancient memperlihatkan dunia kuantum dan macam-macam dimensi kepada Strange hingga ke dimensi subatom. Setelah itu, Strange baru percaya dan memohon untuk diajari oleh Ancient. Namun karena Ancient kesal, dia mengusir Strange keluar dari kuil itu. Strange tak mau pergi dan tetap menunggu di depan kuil itu. Dan di dalam, Mordo mengatakan kepada Ancient untuk menerima Strange sebagai muridnya, karena bisa jadi Strange dapat mengalahkan mantan muridnya yang dulu, yaitu Caecilius. Dan akhirnya Ancient pun tertarik dan menerima Strange sebagai muridnya. Dan keesokan harinya, Ancient mengajari Strange bagaimana menggunakan ilmu sihir dan menjadikannya sebagai perisai dan senjata. Meskipun jari-jari Strange belum pulih, tetapi Ancient tetap meyakinkan Strange. Di sana Strange belajar dengan sangat gigih dan sudah banyak menamatkan buku-buku sihir milik Ancient. Strange sangat tertarik dengan buku-buku di sana, dan Wong sang penjaga perpustakaan yang baru menjelaskan bahwa kitab-kitab itu milik Ancient, termasuk kitab yang bernama Cagliostro yang dipegang oleh Strange. Dan Wong juga menjelaskan halaman dari kitab Cagliostro sudah dicuri oleh Caecilius. Di sisi lain, Caecilius sedang melakukan ritual untuk memanggil Dormammu, sang penguasa dimensi ke-8. Dan sekarang Caecilius menjadi anggota dari Dormammu dengan tanda di dahinya. Semakin hari kemampuan Strange semakin kuat, dan Strange juga dilatih bela diri oleh Mordo. Dan malam harinya Strange meminjam kitab Cagliostro, namun Wong tak ada di sana, dan itu adalah kesempatan emas baginya untuk mempelajari kitab tersebut. Setelah Strange mempelajari kitab itu, Strange mengambil jimat yang bernama Mata Agamotto, yang dimana jimat itu menyimpan Time Stone di dalamnya, yaitu batu yang dapat mengembalikan masa lalu atau memanipulasi waktu. Strange pun memulai membaca mantra dan berhasil mengaktifkan Time Stone yang bisa memanipulasi waktu dan membuat waktu berulang-ulang atau clock waktu. Dan Strange mencoba kepada sebuah apel dan berhasil membuat apel yang sudah digigit menjadi utuh kembali. Dan Strange menggunakan itu untuk mengembalikan halaman yang hilang. Dan cara itu sangatlah berhasil. Namun saat Strange membaca mantra dari halaman yang hilang itu, Wong dan Mordo datang untuk menghentikannya, karena itu bisa membuat waktu berulang terus dan menciptakan ruang waktu paradoks. Singkat cerita, Strange ingin berhenti menjadi penyihir, karena tujuan dia ke kamar Touch bukanlah ingin menjadi penyihir, tapi ingin menyembuhkan jari-jarinya. Dan pada saat itu juga, Caecilius datang dan menyerang, hingga membuat Strange terpental. Strange mencari Wong dan Mordo, dan di sana dia menemukan jubah terbang yang hanya dipakai oleh orang-orang yang dipilih oleh jubah. Dan saat Strange melihat ke bawah tangga, dia melihat penjaga kuil sedang dibantai oleh Caecilius. Dan terjadilah pertarungan antara Caecilius dan Strange.
dan Strange berhasil mengalahkan beberapa anggota dari Caecilius. Dan sewaktu melawan Caecilius, Strange terpental dan membuat kaca jubah terbang itu pecah. Dan kemudian jubah itu mengejar Strange dan memilih Strange menjadi tuannya. Dan berkat bantuan jubah itu, akhirnya Strange berhasil mengunci Caecilius dengan besi perangkap. Kemudian Caecilius menghasut Strange dan mengatakan pada Strange bahwa Ancient One juga menyerap kekuatan dari dimensi gelap yaitu Dormammu untuk hidup abadi seperti di dalam kitab Cagliostro. Dan saat Strange lengah, salah seorang anggota Caecilius menyerang Strange dengan tombak sihirnya, dan karena terluka parah, Strange langsung membuka portal ke rumah sakit. Dan di sana Strange memanggil Christine untuk mengobatinya. Namun di saat itu juga anggota Caecilius mengeluarkan rohnya untuk melawan Strange, dan Strange juga melakukan hal yang sama. Dan pada akhirnya Strange berhasil mengalahkan dengan bantuan Christine. Saat kembali ke kuil, Strange bertemu dengan Mordo dan Ancient, dan Strange mengatakan bahwa Ancient menyerap kekuatan dari dimensi gelap Dormammu untuk kekuatan dan hidup abadinya. Setelah itu Ancient One pergi tanpa meninggalkan jawaban apapun. Tak lama setelah itu Caecilius datang dan berniat menghancurkan kuil, dan Strange pun menghalanginya dengan mengaktifkan dimensi cermin, di mana dimensi ini tak bisa mempengaruhi dunia luar. Dan kemudian Strange dan Mordo kabur dari sana. Akan tetapi tak semudah itu. Mereka dikejar oleh Caecilius dan para anggotanya. Di saat hampir dibunuh oleh Caecilius, tiba-tiba Ancient One datang untuk menghadapi Caecilius. Dan di sana mereka melihat bahwa memang benar Ancient menarik kekuatan dari dimensi gelap. Dan karena lengah, akhirnya Ancient tertusuk dan terlempar keluar dimensi hingga jatuh dan mati mengenaskan. Kemudian Mordo dan Strange langsung membawa Ancient ke rumah sakit untuk menolong Ancient. Tapi tak lama kemudian, bentuk astral Ancient keluar dari tubuhnya, dan Strange pun mengikutinya. Dan pada saat itu juga, Ancient mengatakan bahwa dia memang menyerap dimensi gelap untuk menyelamatkan dunia. Dan Ancient juga menyuruh Strange untuk menghentikan Dormammu yang akan muncul di Hong Kong, dan setelah itu Ancient menghilang. Caecilius berhasil sampai di Hong Kong dan dicegat oleh Wong yang ada di sana. Sedangkan Mordo dan Strange sedang berdebat karena kecewa karena Ancient menyerap kekuatan dari dimensi gelap Dormammu. Dan akhirnya karena bujukan Strange, Mordo pun ikut untuk menghentikan Dormammu. Dan sesampainya Strange dan Mordo di Hong Kong, ternyata Caecilius sudah menghancurkan kota dan membuat Dormammu masuk ke bumi. Strange berniat untuk mengembalikan waktu dengan jimat Agamotto, dan dia berhasil sebelum Caecilius sempat menyerangnya. Namun Caecilius tetap melawannya. Akhirnya Caecilius berhasil membuat jimat Agamotto berhenti, dan pada saat itu juga waktu seluruhnya juga berhenti. Dan karena melihat keadaan yang semakin parah, Strange terbang menemui Dormammu dan masuk ke dimensi gelap. Sebelum menghadapi Dormammu, Strange juga membuat manipulasi waktu tak terbatas dengan mengaktifkan Time Stone dan Clock Waktu. Di sana Strange menawarkan Dormammu untuk meninggalkan bumi, namun akan tetapi Dormammu malah menyerang dan membunuhnya. Akan tetapi seperti saya bilang tadi, berkat manipulasi waktu, Strange berhasil hidup kembali dan melakukan hal yang sama berulang-ulang sampai Dormammu muak dan menanyakan apa mau Strange. Strange mengatakan untuk meninggalkan bumi dan membawa para pengikutnya pergi, dan Dormammu pun akhirnya menyetujuinya. Dan setelah Dormammu mengambil semua anggotanya dari bumi, Strange pun kembali ke bumi untuk mengembalikan semuanya seperti semula.
dan tamat. Oke guys, mungkin segitu aja dulu di video kali ini ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. See you the next video.